yang nggak ada di reksadana konvensional itu adalah ketika kita beli reksadana syariah, sadar nggak sadar tuh sebenarnya kita secara tidak langsung kita ikut beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ipot semua, ketemu lagi dengan saya Isa Martian di acara Fund Talk Series. Fund Talk Series ini kita akan membahas terkait serba-serbi reksadana. Dan ada yang spesial terkait reksadana saat ini, kita akan membahas reksadana syariah. Di samping saya sudah ada ahli dari fund manager investasi yaitu Mbak Gracia dari Majoris Asset Management. Silakan Mbak Gracia. Mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Ipot semuanya, senang sekali bisa datang ke acara Fund Talks hari ini. Hari ini kita akan kulik bareng-bareng mengenai reksadana syariah. Buat yang baru pertama kali berinvestasi ataupun yang udah berinvestasi tapi kurang paham nih reksadana syariah apa, yuk kita bahas bareng-bareng. Halo Mbak Grace, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik San, apa kabar juga? Wah alhamdulillah baik juga gitu. Ya. Nih kita sudah menjalani ya sekarang WFH, WFO. Hampir 3 tahun ya San? Hampir 3 tahun nggak berasa. Rasanya baru kemarin ya. Kita nggak tahu tahunnya tahun berapa sekarang. Ternyata udah 2022 gitu kan. Setahun 2 tahun sampai 3 tahun kita nggak mungkin menjalani sesuatu yang berbeda ya saat sekarang. Mudah-mudahan sih Mbak Grace juga sehat terus ya. Sehat selalu ya. Semoga kita doa sama-sama juga. Semoga kita segera bisa balik seperti normal kayak dulu lagi ya San ya. Amin. Ya, seperti kita sebutkan tadi, kita akan membahas nih sama Mbak Grace terkait reksadana syariah. Betul. Jadi reksadana syariah ini mungkin banyak yang bingung perbedaannya dengan yang konvensional nih Mbak, dan juga mungkin instrumen-instrumen yang lainnya gitu. Boleh dong ceritain nih Mbak Grace terkait reksadana syariah itu apa sih? Oke San. Jadi kalau kita bicara mengenai reksadana syariah ya, mungkin saya bisa kasih tahu dulu mengenai definisi reksadana itu apa sih sebenarnya, karena di Indonesia itu kan ada reksadana yang biasa atau orang kita biasa sebut konvensional dan reksadana syariah. Nah, untuk reksadana sendiri itu definisinya itu adalah salah satu produk investasi. Di Indonesia itu kan banyak produk investasi. Betul. Nah, reksadana salah satu produk investasi di mana itu merupakan wadah. Jadi satu wadah di mana di dalamnya itu ada kumpulan banyak investor. Jadi Izan, saya itu kita bisa jadi investor di situ. Nah, di situ dana-dana investor akan dikumpulkan jadi satu dan kemudian oleh manajer investasi seperti Majoris itu nanti akan dikelola. Dikelolanya gimana? Nanti akan diinvestasikan atau dibelikan lebih lanjut ke instrumen investasi yang ada. Bisa itu ke saham syariah, bisa ke sukuk, bisa ke deposito syariah atau instrumen-instrumen lain sejauh itu dikelola sesuai prinsip syariah. Nah, itu definisinya San. Cara paling gampang kalau kita mau memahami reksadana adalah saya kasih contoh dengan makanan paling gampang. Kita masih pagi ini ya. Kita ngomong soal nasi uduk. Nah, nasi uduk nih ceritanya. Wah, kalau kita langsung lapar nih. Salah ya. Kalau kita bicara mengenai reksadana itu seperti Isan itu beli nasi uduk. Sebenarnya pilihannya bisa tuh. Kalau mau makan nasi uduk, Isan bisa tuh masak sendiri. Masak nasinya sendiri, kemudian kita masak orek tempenya sendiri, telur masak sendiri, dimasak macam-macam jadilah nasi uduk. Atau bisa Isan langsung beli aja tuh di pedagang nasi uduk, langsung beli langsung makan. Nggak ribet ya? Nggak ribet. Nah kalau reksadana itu seperti kalau Isan mau makan nasi uduk, langsung beli aja, jadi nggak perlu masak sendiri. Itu kira-kira San definisi reksadana. Kalau syariah intinya harus dikelola secara prinsip syariah itu. Jadi tadi jelas ya Sobat Ipot, ternyata sama dengan reksadana yang konvensional, cuman yang dibelikan oleh manajer investasinya itu khusus produk-produk daftar efek syariah ya. Untuk sebelum kita invest ke reksadana nih Mbak Grace, istilah-istilah apa saja sih yang perlu kita ketahui sebagai investor awal nih? Kita masih bingung nih, masih pengen baru kenal reksadana, baru memulai mungkin yang baru mulai investasi gitu, masih bingung nih produk yang bagus seperti apa, istilah-istilahnya apa aja sih kalau misalkan di reksadana? Mungkin yang pertama kita mulai dengan istilah manajer investasi dulu ya San. Manajer investasi itu tadi paling gampang kita seperti kokinya. Jadi
investor mempercayakan dananya kepada manajer investasi untuk dikelola. Nah, itu yang pertama adalah harus pilih manajer investasi yang terpercaya. Betul. Yang kedua, kalau kita mau belajar tentang reksadana, yang terpenting kita pahami adalah bank kastedian, Sa. Nah, bank kastedian itu adalah gini. Jadi ketika investor menempatkan dananya di reksadana, itu uangnya itu nggak dipegang atau disimpan oleh manajer investasi, itu nggak boleh. Oh, jadi aman ya? Aman, benar. Jadi dana nasabah itu nanti yang akan menyimpan dan mengelola itu adalah bank kastedian. Nah, bank kastedian itu seperti apa? Sebetulnya itu bank kastedian itu seperti bank biasa, cuman memang mereka memiliki fungsi lebih. Oke. Fungsi lebih berfungsi sebagai bank kastedian yang menyimpan dana-dana nasabah di reksadana tersebut. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu dipahami juga, yang biasa kita sering dengar kalau orang bicara tentang reksadana itu adalah AUM atau dana kelolaan. Iya. Nah, dana kelolaan itu jadi gini, biasanya kalau teman-teman membaca informasi suatu reksadana, di situ ada berapa sih besarnya dana kelolaan. Oke. Itu jadi seberapa besar reksadana itu dibeli oleh investor. Nah, Oke. artinya semakin besar dana yang dikelola reksadana itu otomatis akan lebih terpercaya. Itu, Sa. Nah, selanjutnya yang kita perlu kenal juga adalah nilai aktiva bersih atau NAV biasanya kita sebut. Nah, itu seperti harga reksadana, Sa. Jadi kalau kita mulai berinvestasi di reksadana, terus kita tahu kalau kita mau tahu untung kita di reksadana itu lihatnya di mana. Nah, kita bisa lihat dari NAV-nya atau NAB-nya itu. Harganya itu setiap hari akan berubah, bisa naik, bisa turun. Jadi itu kita bisa gunakan untuk acuan bahwa investasi kita saat itu tuh sedang naik atau sedang turun. Ada juga yang mungkin perlu diperhatikan juga, itu adalah fund fact sheet dan prospektus. Ini penting banget nih. Prospektus itu jadi seperti buku sucinya kalau orang mau beli reksadana. Oke, jadi contekannya lah ibaratnya. Betul, jadi sebelum kita beli reksadana, kita harus tahu dulu nih apa yang kita beli, jangan ngasal beli, Sa. Nah, jadi di prospektus itu, dan semua reksadana harus punya, itu seluruh investor harus tahu dulu, ini dananya mereka itu akan ditempatkan di mana, siapa manajer investasinya, siapa bank kastediannya, mereka mengelolanya gimana, itu ada semua di prospektusnya. Nah, selanjutnya ada yang terakhir adalah fund fact sheet. Nah, fund fact sheet itu seperti laporan dari manajer investasi terhadap hasil bagaimana mereka mengelola dananya. Nah, fund fact sheet itu biasanya diterbitkan tiap bulan. Di situ Isa bisa lihat berapa dana kelolaannya, diinvestasikan di saham apa aja, di sukuk apa aja, kemudian berapa kinerjanya, bulan lalu naik berapa, turun berapa, setahun kemarin naik berapa, turun berapa, itu semua lengkap ada di prospektus. Oh, enak ya, jadi semua lengkap di situ ya, tertera ya. Betul. Dan jadi itu adalah hal-hal yang perlu dipahami dan dimengerti investor sebelum mulai investasi di reksadana, supaya kita nggak salah beli. Itu, Sa. Oke, jadi sebetulnya walaupun banyak istilah-istilah ya, misalkan di reksadana, ya tentunya kita yang paling awal juga kenali manajer investasinya ya. Betul. Jadi kita manajer investasi di Indonesia banyak ya, salah satunya hampir ada 100 ya. Hampir 100 gitu, salah satunya adalah Majoris Asset Management di mana Bu Gracia ini bekerja ya. Betul. Lalu kalau kita balik lagi terkait reksadana syariah nih Mbak Grace. Kalau misalkan reksadana syariah, apa keuntungannya apa sih ketika kita membeli reksadana syariah dibandingkan dengan mungkin reksadana yang biasa ya atau konvensional? Iya, oke. Jadi keuntungan sebenarnya hampir-hampir mirip biasa. Antara kita beli itu baik reksadana biasa atau reksadana konvensional maupun reksadana syariah. Nah, cuman satu perbedaan utama yang nggak ada di reksadana konvensional itu adalah ketika kita beli reksadana syariah, sadar nggak sadar tuh sebenarnya kita secara tidak langsung kita ikut beramal, Sa. Caranya gimana? Jadi gini, di reksadana syariah itu ada satu mekanisme yang kita sebut mekanisme cleansing atau pembersihan kekayaan reksadana. Nah, pembersihan kekayaan reksadana itu harus dilakukan manajer investasi secara rutin, secara periodik. Tujuannya adalah untuk membersihkan, jadi dana kelolaan yang dikelola manajer investasi di reksadana syariah, apabila ada penghasilan yang ternyata dianggap tidak halal, itu harus dikeluarkan dari reksadana syariah tersebut. Nah, dana itu dikeluarkan diapakan? Dana itu harus dialokasikan oleh manajer investasi untuk hal-hal yang sifatnya sosial atau didonasikan. Nah, itu tidak memotong keuntungan investasi investor pastinya. Jadi itu adalah semisal dari mana sih contohnya penghasilan yang tidak halal? Contohnya seperti ini. Kebetulan di Indonesia itu memang belum terlalu banyak bank kastedian syariah. Nah, artinya
ketika saat ini contoh Majoris punya reksadana syariah, bank kastadian yang kita gunakan itu kebetulan memang belum bank kastadian syariah. Betul. Nah, karena kita menempatkan dana di bank kastadian, itu kadang kita dapat bunga tuh dari penempatan dana yang kita tempatkan di bank kastadian tersebut. Seperti bunga deposito atau jasa giro lah, jasa giro. Oke, iya. Nah, dipisahkan dari reksadana syariah supaya reksadana syariah itu tetap sesuai dengan prinsip syariah. Itu yang pertama, perbedaan yang paling utama. Apakah mekanisme ini ada di reksadana biasa atau konven? Nggak ada. Oke, itu Nah, jadi yang membedakan ya. membedakan banget, betul. Jadi meskipun kita berinvestasi, tapi kita bisa sambil beramal sebenarnya. Ini poin utama banget nih yang harus kita perhatikan kalau kita masuk ke reksadana syariah. Nah, selanjutnya adalah yang selanjutnya yang paling menarik dengan berinvestasi di reksadana. Reksadana syariah adalah murah atau Oke. modalnya itu sangat terjangkau. Oke. Berapa sih nilai untuk kita beli reksadana sekarang? Dimulai 100.000 itu kita udah bisa beli. Wah, Itu murah enaknya. banget ya. Benar, Jadi benar. nggak bayangan orang kalau misalnya kita berinvestasi harus jutaan, ratusan juta, Enggak, miliaran, enggak betul. ya. Mulai 100.000 itu kita udah bisa mulai investasi di reksadana. Nah, selanjutnya adalah mudah dan fleksibel. Kenapa? Karena reksadana itu kita bisa beli kapan aja, mau dijual kapan aja tuh bisa. Jadi nggak ada ikatan waktu seperti kalau kita menempatkan dana di deposito harus ditempatkan sebulan, itu enggak. Jadi semisal hari ini Isa beli reksadana hari ini, ternyata minggu depan ada kebutuhan nih dan ternyata posisi reksadananya sudah membukukan keuntungan atau udah naik. Oke. Boleh kok dicairkan sewaktu-waktu, boleh. Itu. Jadi nggak ada larangan ya Nggak kalau ada misalkan larangan. kita mau jual kapan aja itu bisa Kapan ya. aja bisa, betul. Ya. Nah, selanjutnya adalah keuntungan dengan kita masuk ke reksadana itu adalah diversifikasi. Tadi kalau kita balik sedikit ke depan, reksadana itu kan satu wadah di mana manajer investasi bisa beli saham, bisa beli sukuk gitu kan. Nah, diversifikasi ini artinya dengan kita menempatkan dana yang tadi saya cerita hanya Rp100.000 itu sebetulnya kita itu nggak hanya beli satu sukuk atau satu saham, itu enggak. Jadi sebetulnya di reksadana itu isinya itu sudah berbagai macam. Kalau kita beli reksadana yang isinya sukuk itu sudah ada beberapa jenis sukuk, beberapa seri. Demikian halnya juga kalau kita beli reksadana saham syariah. Oke. Isinya itu bisa mungkin ada 20-30 saham sekaligus. Artinya apa? Dengan dana 100.000 kita belikan di reksadana, kita bisa langsung melakukan diversifikasi investasi kita. Itu. Nah, keuntungan yang selanjutnya adalah yang pasti dikelola secara profesional. Karena ada kita sebagai manajer investasi sah. Oke. Tugas kita memang kita punya amanah untuk mengelola dana nasabah sebaik-baiknya. Itu amanat kita. Tapi memang bukan berarti bahwa kita memberikan jaminan bahwa pasti untung. Oh iya, nggak Oke. boleh ya Iya, seperti itu ya. benar. Reksadana itu nggak ada disebut bahwa reksadana ini pasti untung segini. Itu nggak boleh. Jadi Iya. reksadana benar-benar memang suatu produk investasi yang pergerakannya mengikuti harga pergerakan dari NAB dari reksadana itu sendiri. Oke. Nah, itu. Nah, selanjutnya adalah apa ya? Beli reksadana itu nggak repot, Sa. Itu yang Oke. pasti. Gampang. Kenapa? Karena artinya gini, kita beli reksadana itu udah tinggal taruh dana kita di reksadana, kita nggak perlu melakukan analisa nih. Wah, saya harus beli saham apa? Saham ini yang fundamentalnya bagus mana? Jadi artinya untuk mungkin teman-teman yang sobat iPod yang saat ini punya aktivitas pekerjaan atau mungkin ibu rumah tangga Yang sibuk atau ya. yang sibuk, yang nggak ada waktu, yang nggak bisa punya waktu untuk melakukan analisa mendalam. Nah, reksadana ini bisa jadi salah satu solusinya gitu loh, Pak. Jadi Gitu. buat pemula juga cocok Pemula, banget benar. ya. Nah, iya betul, saya lupa bilang bahwa reksadana ini adalah produk yang cocok untuk pemula. Ketika sebenarnya dia sekarang kok lagi hype ya orang beli saham, tapi dia nggak tahu harus beli saham apa. Ya udah, daripada kita salah beli, mendingan belajar dulu lewat beli di reksadana saham gitu, Sa. Bener banget, betul. Ya. Oke, luar biasa ya. Ternyata untuk reksadana sendiri itu banyak ya kelebihan-kelebihannya dan karakteristik-karakteristiknya ya terkait reksadana dan perbedaannya juga yang tadi sudah dijelaskan juga. Kalau bahas instrumen syariah kan nggak hanya reksadana aja gitu, nggak bisa lepas dari saham syariah dan juga sukuk. Kita udah ada bahas tadi sedikit terkait sukuk ya dan juga saham syariah. Kalau saham syariah itu kan masuk daftar namanya JI. Kita mungkin kenal Sobat iPod Jakarta Islamic Index gitu ya. Nah, kalau sukuk sendiri ini apa sih? Oke, jadi kalau membahas tentang investasi syariah, betul, Sa. Ada saham. Jadi itu memang di Indonesia ada daftar khusus tuh, Jakarta Islamic Index, Indonesia Syariah Index.
kemudian ada daftar efek syariah. Nah, selain investasi syariah di saham, kita juga bisa investasi syariah melalui produk sukuk. Sukuk itu apa sih? Nah, sukuk sebenarnya mungkin kita lebih kenal dengan istilah obligasi. Kalau orang kebanyakan lebih tahu istilah obligasi ya. Sukuk itu sebetulnya obligasi syariah, Sa. Oke. Jadi sukuk itu adalah suatu surat berharga ya, suatu surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan kita terhadap suatu aset. Loh, kok bisa? Maksudnya kok kita bisa memiliki aset melalui sukuk gimana? Nah, jadi gini, sukuk jadi suatu perusahaan atau negara ketika mereka menerbitkan sukuk atau surat hutang, itu ada satu aset yang dijadikan jaminan. Ada underlying-nya ya? Underlying-nya. Nah, sukuk itulah makanya menjadi tadi yang saya bilang, bukti kepemilikan aset atas penerbitan surat hutang. Nah, siapa yang bisa menerbitkan surat hutang? Kalau di Indonesia itu ada negara, pemerintah, kemudian perusahaan BUMN bisa, ada juga perusahaan swasta yang biasa kita kenal dengan nama sukuk korporasi. Nah, itu. Nah, intinya sukuk itu prinsipnya juga harus dikelola secara prinsip syariah. Salah satu contohnya itu, dengan harus adanya aset yang menjadi jaminan setiap kali sukuk diterbitkan. Syaratnya ya, syaratnya, menjadi sukuk. Itu syarat, betul, Sa. Nah, untuk contoh paling gampang kalau sukuk ya, untuk teman-teman atau sobat ipot supaya gampang mengingat, yang paling sekarang orang sering dengar itu adalah sukuk negara. Itu ada sukuk retail, Sukri. Iya, orang ya bilang kan? Sukri gitu. Sukri apa? Oh, ternyata sukuk retail sukuk gitu retail, ya, menarik betul. ya. Ada ST atau sukuk tabungan. Nah, itu contoh-contoh sukuk yang diterbitkan di Indonesia oleh pemerintah dan bisa dibeli oleh investor perorangan atau investor retail. Itu. Jadi kira-kira gambarannya sukuk seperti itu, Sa, kira-kira.